أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya suatu negeri, suatu penduduk benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tapi sebaliknya, jika mereka mendustakan, maka kami akan cabut keberkatan itu disebabkan apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap kita manusia tentu dalam hidup ini ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang bahagia. Tidak ada manusia yang tidak ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung itu adalah orang yang melakukan perubahan-perubahan terhadap dirinya. Tentu saja perubahan ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ada 3 kunci agar kita manusia ini agar menjadi orang-orang yang sukses, beruntung hidup kita. Apalagi menghadapi tahun baru kita 2023 Masehi ini. Pertama adalah tingkatkan kompetensi ilmu. Tingkatkan kompetensi diri. Karena dengan ilmu itu hidup kita menjadi mudah. Dengan ilmu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan bahkan dengan ilmu itu adalah sumber kebahagiaan bagi hidup kita. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin mencari kebahagiaan hidup di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raih dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, bahagia di dunia juga bahagia nanti di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raih dengan ilmu. Karena itu ilmu ini menjadi hal yang
paling penting dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, menuntut ilmu itu mendapatkan prioritas yang utama. Bahkan ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah belajar, Iqra. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi apa artinya wajib? Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi jangan kita sangka bahwa yang berdosa itu meninggalkan sholat, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak mau belajar berdosa. Karena menuntut ilmu itu dalam Islam itu adalah hukumnya wajib. Apalagi bagi generasi-generasi muda hari ini. Kalau mereka tidak mau meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi ilmu, mereka akan tertinggal. Karena menghadapi tantangan hidup ke depan ini, hanya orang-orang yang berilmu itulah yang bisa berkompetensi. Karena itu belajarlah. Dalam hadis Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka ia berada pada jalan Allah hatta yarji', sampai kembali ke rumah. Wa man kana fi infafin, siapa yang dalam menuntut ilmu itu yang meninggal, dengan catatan memang betul-betul serius dalam menuntut ilmu karena Allah. Andaikan dalam menuntut ilmu itu yang meninggal, kana fi darajati syuhada, matinya mati syahid. Karena itu mulialah, beruntunglah orang-orang yang selalu dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, la in taghna wa fata'allamu min ayati fi kitabillah, engkau pelajari satu ayat dari kitab Allah, khairun, itu lebih baik an tusalliya mi'atun raka'atin, daripada engkau salat sunat 100 rakaat. Luar biasa. Allah memposisikan orang-orang yang berilmu itu tinggi mulia di sisi Allah. Sehingga dalam surat Mujadalah ayat 11 Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang beriman, dan orang-orang berilmu itu beberapa derajat. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, menuntut ilmu itu bahkan kata Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat kita disuruh belajar. Bahkan ketika sakratul maut akan datang, kata Rasulullah dalam hadisnya, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan kepada orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Belajar juga. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci sukses hidup kita agar kita mau menjadi orang yang beruntung ada semangat bekerja keras, semangat merubah diri, semangat berubah nasib ke arah yang lebih baik. Dalam hidup ini kita harus mempunyai tujuan. Karena itu kaum muslim bahagia, untuk mencapai tujuan itu kita harus semangat bekerja keras. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah ingatkan kepada kita, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah salat, maka bertebarlah di atas permukaan bumi, berpencarlah di atas permukaan bumi,
Cari karunia Allah. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berpangku tangan, kepada orang yang pasrah, kepada orang-orang yang meratapi diri, apalagi meratapi nasibnya. Allah tidak suka kepada orang yang mengeluh. Allah tidak suka kepada orang yang pesimis dalam hidupnya. Tapi Allah sangat suka kepada orang yang bekerja keras. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai suatu urusan, maka bersiap-siaplah dengan urusan berikutnya. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita bersemangat dalam hidup ini. Dan sebaliknya, Allah mengecap kepada orang yang berputus asa. Semangat dalam hidup, karena perubahan hidup itu tergantung kepada kita. Kalau kita ingin merubah nasib kita, ya tergantung kepada kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib suatu umat, ya, kecuali diri mereka sendiri yang mau merubah nasibnya, mau merubah hidup. Jadi perubahan itu tergantung kepada kita. Karena itu orang-orang yang pesimis, berputus asa, mengeluh, banyak meratapi nasib, meratapi diri, tidak akan sukses hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang semangat, orang-orang yang pantang menyerah, itulah orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses hidup kita agar kita menjadi sukses hidup kita, bahagia, berkah di dunia dan di akhirat, adalah mentapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang kita baca di awal, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya suatu penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya, jika mereka mendustakan, ingat, fa akhaznahum, kami akan tarik, kami akan cabut keberkahan itu, kebahagiaan itu, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, iman dan takwa ini sebenarnya ini yang paling utama. Iman lalu kita korelasikan dengan takwa, inilah modal hidup yang paling utama. Wa tazawwadu fa innal khairu zadi taqwa. Modallah kamu, berbekallah kamu, maka sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Jadi iman, keyakinan kita sandarkan hanya secara totalitas hanya kepada Allah. Takwa, hati-hati dalam hidup kita, hati-hati terhadap perintah dan larangan. Perintah kita laksanakan, larangan jangan sampai kita lakukan. Jadi, apabila iman dan takwa ini kita korelasikan dalam hidup kita, insya Allah kebahagiaan, keberkahan, kedamaian itu akan bisa terwujud. Karena kaum muslimin berbahagia, menghadapi tentang hidup kita sekarang ini, kalau iman tidak kuat, takwa kita itu tidak mantap, akan mudah orang tergoda kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat di televisi, kita baca koran, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang di luar ekspektasi kita, termasuk ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu melakukan suatu dosa, karena iman dan takwa itu tidak mantap. Ada yang gara-gara emosi yang tidak terkendali nyawa hilang, gara-gara tersinggung sama kawannya nyawa melayang, gara hutang piutang, macam-macam kejadian. Tak tahan menghadapi begitu banyak tantang hidup, ia bunuh diri dan lain sebagainya. Itulah potret-potret orang yang lemah iman. Jadi kalau iman kita itu lemah, kita akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslim bahagia, dalam menghadapi hidup ini kita pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan banyak problem-problem masalah yang kita hadapi. Problem dalam ekonomi, problem dalam rumah tangga, problem dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau iman dan takwa itu tidak kita korelasikan, mantap iman dan takwa kita, maka tentu manusia itu akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah 3 kunci sukses hidup kita. Apalagi menghadapi tentang hidup kita hari ini. Pertama, kita harus tingkatkan kompetensi ilmu kita. Yang kedua, semangat bekerja keras dalam hidup, semangat merubah diri, merubah nasib kita yang lebih baik. Yang ketiga, mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, kedamaian dalam hidup kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ja'alahu nuran minaz zulmi wa amalan minal fitani wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa dasturan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadil hajat. Allahumma ij'alna ya Allah minat tawwabin waj'alna ya Allah minal mutatahhirin waj'alna ya Rahman min ibadikas salihin. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ilmina
wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadina wa sallim amwalina min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله